Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almianti, saya dari kelompok 3. Di sini saya mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan kelompok saya yang bernama Anissa Fajriatul Umar, Nadia Fitri Aulia, dan Joy Ria. Di kelompok 3 ini kita akan membahas mengenai konsep penilaian surat berharga yang studi kasusnya kami ambil dari PT Garuda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PT Garuda Indonesia atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsular Beverage. Nah, Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Nah, Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan di jadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta, serta kota fokus maupun kota lain untuk penerbangan haji. Maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Baik, di slide selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fajriatul Umar. Baik, selanjutnya latar belakang. PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional menghadapi persaingan dan perubahan dinamis dalam industri penerbangan. Untuk menjawab tuntutan pasar yang terus berubah, perusahaan memilih strategi pembiayaan sebagai langkah strategis. Pilihan jatuh pada penerbitan obligasi wajib konversi sebagai alternatif pembiayaan yang cerdas. Penerbitan ini tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan mendesak untuk modal, tetapi juga oleh keinginan untuk menciptakan struktur keuangan yang lebih fleksibel. PT Garuda Indonesia melihat obligasi wajib konversi sebagai cara untuk mengatasi tantangan dalam manajemen utang. Opsi konversi ke saham membantu perusahaan meminimalkan risiko dan mengoptimalkan struktur modal. Penilaian surat berharga menjadi elemen krusial dalam konteks ini. Mengukur nilai dan potensi konversi obligasi menjadi saham secara akurat. Penerbitan surat berharga juga memberikan keleluasaan dalam melakukan diversifikasi portofolio keuangan, membantu perusahaan mengelola risiko finansial dan menarik minat dan berbagai pemegang saham atau investor. Peningkatan daya saing global menjadi tujuan melalui akses tambahan terhadap sumber pembiayaan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penilaian surat berharga menjadi landasan kunci. Oleh karena itu, studi kasus ini tidak hanya menggali langkah-langkah praktis PT Garuda Indonesia dalam menerbitkan obligasi wajib konversi, tetapi juga mengungkapkan dampaknya terhadap struktur keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Baiklah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Salfavor, di mana sal mengacu pada nilai dan menurut kitab Undang-Undang Hukum atau KUHD diartikan sebagai berharga, sementara favor berarti karta berharga. Berbagai jenis surat undangan yaitu wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas unjuk, biljet giro, komersial favor, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas. Baiklah, selanjutnya ada obligasi wajib konversi. Surat berharga obligasi wajib konversi adalah instrumen keuangan yang menggabungkan karakteristik obligasi dan opsi konversi saham. Obligasi wajib konversi memberikan pemegangnya hak untuk mengonversi nilai nominal obligasi menjadi saham pada tingkat tertentu. Dengan kata lain, pemegang obligasi memiliki opsi untuk menukarkan nilai obligasi menjadi saham perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Cara ini memberikan fleksibilitas kepada pemegang obligasi dan menerima pembayaran bunga seperti yang dijanjikan, atau mereka dapat memilih untuk mengonversi nilai obligasi menjadi saham jika melihat potensi keuntungan yang lebih besar dari saham tersebut.
Saya Nadia Fitri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan, rintangan, dan hambatan sebagai berikut. Yang pertama ada kompleksitas pengelolaan. Manajemen pembiayaan dengan penilaian surat berharga, khususnya studi kasus obligasi pada PT Garuda Indonesia, dapat menghadapi tantangan dalam pengelolaan kompleksitas instrumen keuangan tersebut. Keberhasilan memahami dan mengelola mekanisme konversi serta implikasi memerlukan pemahaman mendalam. Selanjutnya ada hambatan regulasi. Adanya peraturan dan ketentuan regulasi terkait surat berharga, terutama obligasi wajib konversi, bisa menjadi rintangan perubahan regulasi atau interpretasi yang tidak sesuai dapat mempengaruhi keberlanjutan strategi manajemen pembiayaan. Selanjutnya ada resiko konversi yang berpotensi merugikan. Dalam studi kasus obligasi wajib konversi pada PT Garuda Indonesia, hambatan utama mungkin terjadi dengan resiko konversi yang berpotensi dengan merugikan perusahaan jika kondisi pasar atau kinerja perusahaan tidak dapat memenuhi ekspektasi. Pemegang obligasi dapat memilih untuk tidak mengkonversi, menyebabkan potensi beban keuangan lebih lanjut. Selanjutnya ada harapan. Yang pertama itu ada optimalisasi pembiayaan. Dengan manajemen pembiayaan yang baik, harapan utama adalah optimalisasi menggunakan surat berharga, termasuk obligasi wajib konversi. Harapan adalah memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah dan mendukung kebutuhan ekspansi atau proyek strategi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen resiko yang efektif. Manajemen resiko yang efektif dengan pemahaman yang baik terhadap resiko-resiko yang terkait dengan obligasi wajib konversi, perusahaan diharapkan dapat merancang strategi untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keberhasilan implementasi instrumen keuangan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.